Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Peluang kejadian majemuk. Ada beberapa peluang dari kejadian majemuk yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari irisan dan gabungan. Kejadian majemuk adalah gabungan atau irisan kejadian A dan B, maka probabilitas dari gabungan A dan B dapat kita rumuskan sebagai berikut. Peluang A gabungan B atau union B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A irisan B. Jika digambarkan dalam diagram Venn berbentuk seperti ini. Di sebelah kiri inilah yang kita namakan sebagai gabungan dan di sebelah kanan itulah yang kita namakan sebagai irisan. Contohnya misalkan sebagai berikut. Dalam melambungkan sebuah dadu, kita ingat kembali dadu memiliki 6 buah sisi. Jika A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil, berarti A adalah kejadian munculnya mata dadu 1, 3, dan 5. Dan B adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Dalam dadu berarti ada mata dadu 2, mata dadu 3, dan mata dadu 5. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima, berarti ganjil atau prima. Maka cara menyelesaikannya adalah kita definisikan terlebih dahulu ruang sampelnya, yaitu mata dadu angka 1 sampai dengan 6, sementara A bilangan ganjil berarti ada 1, 3, 5, maka peluangnya adalah NA dibagi dengan NS, NA-nya 3 dari 1, 3, 5 dan NS-nya 6 dari seluruh mata dadu yang ada. Kemudian yang kedua adalah bilangan prima, NB 2, 3, 5, kita peroleh 3 per 6 juga. Sekarang kita cari terlebih dahulu A irisan B, artinya yang dimiliki oleh kejadian A dan juga dimiliki oleh kejadian B. Yaitu kita cari yang sama, ternyata ada mata dadu 3 dan mata dadu 5. Sehingga peluang kejadian A irisan B adalah 2 per 6. Karena A irisan B beranggotakan 2 buah elemen. Maka bila kita mencari PA gabungan B atau munculnya mata dadu ganjil atau prima, dapat kita gunakan persamaan sebelumnya, yaitu PA ditambah PB dikurangi dengan PA irisan B. PA kita peroleh 3 per 6, PB-nya 3 per 6 juga, dikurangi dengan PA irisan B, negatif 2 per 6. Maka kita peroleh hasilnya 2 per 3. Jika kita gambarkan dalam diagram Venn berbentuk seperti yang ada di sebelah kanan. Ini adalah peluang majemuk untuk irisan dan gabungan. Maka kita bisa menggunakan persamaan A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dan dikurangi dengan peluang kejadian A irisan B. Jika pada 3 buah himpunan, ini pun bisa berlaku persamaan kejadian majemuk. Persamaannya seperti ini. PA gabungan B gabungan C, maka bisa kita rumuskan sebagai peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah peluang kejadian C dikurangi peluang kejadian A irisan B dikurangi peluang kejadian A irisan C dikurangi peluang kejadian B irisan C ditambah peluang kejadian A irisan B irisan C. Itu jika himpunannya terdapat 3 buah. Yang kedua, kita akan mempelajari untuk kejadian saling lepas atau saling asing. Bagaimanakah kejadian saling asing atau saling lepas ini? Himpunan atau peluang yang saling asing atau saling lepas adalah peluang yang tidak memiliki
irisan atau tidak ada kesamaan kejadian yang sama di antara dua buah himpunan tersebut. Jika kita lihat A irisan B adalah himpunan kosong, tidak ada yang sama. Sehingga persamaan sebelumnya menjadi PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Karena PA irisan B adalah himpunan kosong, berarti PA irisan B nilainya sama dengan 0, maka tidak perlu kita tuliskan. Untuk persamaannya cukup sampai di sini. Contoh misalkan, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor berurutan, sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misalkan A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap, dan B kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. Genap berarti ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Prima ganjil berarti ada 3, 5, 7, 9. Selidiki apakah kejadian A dan B saling asing, dan yang kedua tentukan peluang kejadian A atau B. Yang pertama kita lihat dulu apakah dua itu saling asing, maka kita lihat apakah ada yang sama dari dua buah kejadian tersebut. Misalkan kita gambarkan dalam diagram Venn, berarti berbentuk seperti ini. Ini adalah kejadian himpunan A, dan ini adalah himpunan B. Bila kita lihat di sini tidak ada anggota yang dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B yang memiliki kesamaan, sehingga A irisan B kita namakan atau A irisan B tidak ada, sehingga dikatakan A dan B saling asing. Himpunan S adalah himpunan semesta dari 1 sampai dengan 10, maka peluang kejadian A, karena A di sini ada 5 buah elemen, maka kita peroleh 5/10. Peluang kejadian B, kita peroleh di sini ada 3 buah elemen, maka kita peroleh 3/10. Dan peluang kejadian A irisan B, karena tidak ada, kita peroleh 0. Maka peluang kejadian A gabungan B adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Atau kita peroleh 5/10 ditambah 3/10, hasilnya 8/10 atau 4/5. Itu adalah dua kejadian yang saling lepas. Yang ketiga adalah kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau dua kejadian ini tidak saling memberikan pengaruh satu dan lainnya. Dirumuskan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Artinya, jika memenuhi persamaan ini, maka dua kejadian itu dinamakan kejadian yang saling bebas. Jika tidak memenuhi persamaan ini, maka dikatakan bukan kejadian saling bebas. Contoh, kita memiliki dua buah dadu. Apakah kejadian munculnya X kurang dari sama dengan 3 untuk dadu yang pertama, dan munculnya muka dadu Y untuk Y lebih dari sama dengan 5, keduanya saling bebas, maka kita dapat mendefinisikan terlebih dahulu atau mencari peluangnya masing-masing terlebih dahulu. Jika memenuhi persamaan sebelumnya, memenuhi persamaan ini, maka kita kategorikan sebagai kejadian yang saling bebas. Jika tidak memenuhi persamaan ini, maka kita kategorikan bukan kejadian saling bebas. Sekarang kita cari terlebih dahulu. Karena dua buah dadu, maka NS-nya ada 36. Anda bisa mendaftarnya 11, 12, 13, dan seterusnya, atau yang lebih mudah, Anda menggunakan 6 pangkat 2, karena satu dadu memiliki 6 buah sisi, ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2, kita peroleh hasilnya 36. Kejadian munculnya muka X kurang dari 3, berarti mata dadu yang pertama muncul angka kurang dari 3, bisa muncul angka 1, 2, atau 3.
Maka kemungkinannya 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 16 untuk mata dadu 2, 21, 22 sampai dengan 26. Untuk mata dadu 3, 31, 32 sampai dengan 36. Maka NA ada 18. Untuk B, yaitu munculnya mata dadu kedua lebih dari sama dengan 5, berarti mata dadu kedua muncul angka 5 dan 6. Sehingga kemungkinannya 15, 25, dan seterusnya sampai 65. Bisa juga muncul 16, 26, 36, dan seterusnya sampai 66. Maka untuk NB juga ada 18. Sekarang kita cari A irisan B. A irisan B kita peroleh dari dua buah kejadian ini yang sama adalah 15 dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B, kemudian 25, 35, 16, 26, dan 36. Jadi A irisan B banyaknya ada 6. Maka peluang A irisan B adalah 6/36 atau 1/6. Peluang kejadian A 18/36 atau setengah. Peluang kejadian B adalah 12/36 atau sepertiga. Sekarang kita buktikan apakah nilai-nilai yang telah kita cari ini memenuhi persamaan kejadian yang saling bebas atau tidak. PA irisan B kita peroleh 1/6. 1/6 ini sama dengan setengah kali sepertiga, setengah adalah PA dan sepertiga adalah PB. Berarti kita peroleh PA irisan B sama dengan PA kalikan dengan PB. Karena persamaan ini terpenuhi, berarti kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas. Itu cara menyelidiki suatu kejadian termasuk saling bebas atau tidak. Sekarang kita masuk ke kejadian bersyarat. Kejadian A terjadi setelah kejadian B terlebih dahulu terjadi. Jadi ada kejadian B terlebih dahulu, setelah kejadian B terjadi maka baru muncul kejadian A. Dikatakan bahwa kejadian A bersyarat kejadian B dan ditulis sebagai berikut. A dengan syarat B. Tanda garis tegak ini kita baca bersyarat. Jadi, jika menemui tanda seperti ini, berarti A bersyarat B. Kejadian B yang di belakang terlebih dahulu terjadi, setelah itu baru kejadian yang ada di depannya. A dengan syarat B. B terjadi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kejadian A. Peluang terjadinya A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat dari PA dengan syarat B. Dirumuskan sebagai PA dengan syarat B adalah peluang A irisan B dibagi dengan PB. Misalkan nanti peluang B dengan syarat A, maka persamaannya menjadi PA B irisan A dibagi dengan PA. Jadi pembaginya ini yang ada di bawah adalah syaratnya atau yang terjadi terlebih dahulu. Jika syaratnya B, maka di sini peluang kejadian B. Persamaan ini bisa juga kita nyatakan dalam bentuk PA irisan B sama dengan PA dengan syarat B dikalikan dengan PB. Jika kita lihat sama saja dengan PB ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Sekarang untuk contoh soalnya. Diberikan data sebagai berikut. Ada data suatu sarjana, sekelompok sarjana, yang dikategorikan menurut jenis kelamin dan status pekerjaannya. Status pekerjaan dipisahkan menjadi sudah bekerja atau masih menganggur. Kemudian jenis pekerjaan dipisahkan menjadi laki-laki dan wanita.
Dari data tersebut akan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang. Jika pertama kali dipilih berdasarkan jenis kelamin terlebih dahulu, berarti jenis kelamin ini menjadi syarat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah peluang bahwa yang terpilih adalah seorang laki-laki dalam statusnya bekerja. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini bisa kita definisikan terlebih dahulu. A adalah kejadian terpilihnya sarjana laki-laki dan B adalah kejadian terpilihnya sarjana A adalah kejadian terpilihnya sarjana yang bekerja dan B adalah kejadian terpilihnya sarjana laki-laki. Jadi yang B kita gunakan sebagai syarat. Peluang kejadian A dengan syarat B sama saja dengan peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian A irisan B kita peroleh 46/90. Ini berasal dari A irisan B, berarti yang sarjana dan bekerja dan laki-laki. Kita lihat di tabelnya, bekerja dan laki-laki ada 460 orang. Dari total keseluruhan ada 900. Maka di sini kita bisa cari terlebih dahulu 460 dibagi 900 hasilnya adalah 46/90. Kemudian dibagi dengan PB, PB adalah kejadian terpilihnya sarjana laki-laki. Yang laki-laki sendiri totalnya ada 500, berarti 500 dibagi 900. Hasilnya 50/90. Berarti untuk PA irisan B dibagi dengan PB, kita peroleh 46/90 dibagi dengan 50/90 atau kita peroleh 40/50 atau kita peroleh 0,92. Jadi, banyaknya peluang untuk kejadian A atau yang sarjana yang telah bekerja dengan syarat berjenis kelamin laki-laki sebesar 0,92. Itu tadi cara untuk mencari peluang bersyarat dari suatu kejadian. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.